Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lintang Ginasih, absen 11 kelas 11 IPS 1. Di sini, saya akan membahas tentang mitigasi bencana alam dan virus COVID-19. Yang pertama adalah pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Jenis-jenis mitigasi dibagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Kemudian, mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas, bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana UU-PP adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, middle respiratory syndrome, dan severe acute respiratory syndrome. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk negara kita, Indonesia. Penyebaran COVID-19. World Health Organization atau WHO telah menjadikan status virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena telah menulari lebih dari 122 negara. Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu, orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi virus corona. Gejala-gejala virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar oleh virus corona. Penyebab COVID-19. Penyebab virus ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, middle respiratory syndrome, dan severe acute respiratory syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lansia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pengobatan virus corona.
Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Dan kemudian yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan yang ada di dalam tubuh. Upaya dan langkah pemerintah dalam menangani COVID-19. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim TGC atau Tim Gerak Cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. Tim dapat terdiri atas petugas kantor kesehatan pelabuhan, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Yang kedua, tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara, menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk penumpang. Dan yang ketiga, dalam menghadapi situasi pandemik virus novel corona 2019 atau nCoV, sejak tanggal 18 Januari 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat, dan pelabuhan dengan menggunakan alat memindai suhu tubuh bagi siapapun yang memasuki wilayah Indonesia. Sesuai regulasi kesehatan internasional, pemerintah Indonesia juga telah menggerakkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Tapi berbagai upaya dalam pencegahan virus corona COVID-19 sudah dilakukan oleh masyarakat luas, mulai dari mencuci tangan yang bersih, menggunakan masker, menghindari tempat ramai atau dikenal dengan social distance, tidak bersalaman sementara, sehingga menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Pencegahan virus corona. Yang pertama, hindari berpergian di keramaian atau tempat umum. Yang kedua, gunakan masker saat melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Yang ketiga, jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang keempat, rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Nah teman-teman, itulah cara pencegahan virus corona. Sekian dari saya. Jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan kalian ya. Semoga kita semua terjaga dari penularan virus corona. Ingat, waspada harus, panik jangan. Stay safe, stay at home, stay di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.